Disiapkan. Siap, gerak. Ucap depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, mulai masuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik anak-anak ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi ini dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan baik, juga dapat manfaat dari apa yang kita pelajari. Dipersilakan ya, Waroh Mutia ya, Mulia ya, biasanya ya, untuk memimpin teman-teman yang lain berdoa. Silakan. Diri memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, Pak Guru ingin tahu siapa yang tidak hadir dari teman-teman kalian. Mungkin ada yang tidak hadir pada pagi ini. Ada yang nggak hadir? Siapa? Jeffrey ya. Ada lagi? Wafi. Hakiki. Oh, Hakiki ya. Kenapa kok nggak masuk pada pagi ini? Ada yang sakit ya? Oh ya. Jadi kita berdoa bersama-sama ya. Semoga teman kita yang berhalangan tidak mengikuti pembelajaran pada pagi ini, semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Amin ya. Baik anak-anak, seperti biasa, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Nanti dipimpin oleh Maya menyanyikan lagu kebangsaan negara kita. Dipersilakan Mai. Bersiap berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia
Pembelajaran minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang mengurutkan bilangan bulat ya. Terus menentukan nilainya juga. Masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin? Jadi kalau bilangan bulat positif dengan negatif itu perbedaannya masih paham ya? Paham ya. Jadi semakin pengurutannya ya, mengurutkan bilangan bulat itu, kalau bilangan bulat positif kemarin dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai angkanya berarti nilainya semakin tinggi. Tapi sebaliknya kalau negatif itu semakin tinggi angkanya nilainya berarti semakin rendah. Jadi seperti itu ya kemarin. Nah sekarang pada pagi ini kita akan melanjutkan materi bilangan bulat, cuman tentang operasi penjumlahan bilangan bulat negatif. Jadi pada pagi ini materi yang seperti saya sampaikan tadi ya, belajar tentang materi penjumlahan bilangan bulat negatif. Tujuan dari pembelajaran pada pagi ini agar kita bisa memahami pertama ya konsep dari penjumlahan bilangan bulat, atau memahami konsep dari bilangan bulat itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, dengan penugasan nanti ya, karena kita nanti akan melakukan proyek pembuatan kartu warna sebagai alat bantu untuk operasi itu penjumlahan bilangan bulat. Dengan penugasan itu tujuannya nanti kita bisa membuktikan penjumlahan pada bilangan bulat negatif dengan menggunakan kartu warna itu bisa menentukan dengan benar dan tepat penjumlahan bilangan bulat negatif. Yang ketiga tujuannya yaitu agar kita nanti bersama teman-teman yang lain bisa berdiskusi kelompok dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat negatif tujuannya. Nah, sebelum kita melanjutkan pada topik materi, biar suasananya tidak kaku, tidak tegang, kita tepuk-tepuk dulu ya. Biasanya Fatah, coba dipimpin depannya untuk tepuk semangat dulu. Fatah. Tepuk kelas 6. Kelas 6 kelas super paling kece. Kelas 6 kelas super paling pandai. Kelas 6 kelas super sopan santun prestasi. Kelas 6 paling kece. Kelas 6. Hore hore hore. Terima kasih. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kepada materi ya. Jadi nanti sebelum melanjutkan lebih lanjut tentang materi yang lebih detail, Pak Guru akan menayangkan konsep dasar bilangan bulat. Jadi untuk mengingat kembali, menguatkan pemahaman kalian semua, kita cermati ya bersama dari layar di depan. Mungkin Bapak bisa hadapnya bisa agak ke sana ya, biar lihat layarnya. Dengan baik, jadi konsepnya dasar dari penjumlahan atau konsep dasar bilangan bulat ya. Tentu dalam keadaan sehat kan.
tetap semangat belajar dan jangan lupa sambil berdoa. Kali ini jumpa lagi dalam Ayo Belajar Matematika dengan Menyenangkan. Bukan negatif. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0 dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Untuk ilustrasinya, kita akan menggunakan ilustrasi kata melompat dengan ketentuan posisi awal kata berada di titik 0. Untuk bilangan positif ditambah negatif 11. Langkah-langkahnya kita buat garis bilangan terlebih dahulu. 0 bilangan bulat positif ke kanan, bilangan bulat negatif ke kiri. Titik awal berada di titik 0. Posisi kata berada di titik 0. 2, 3, 4, 5, 9, 10. Kita buat garis dari 0 ke 10 di atas. Nilainya adalah positif 10. Ditambah negatif 11 dari positif 10. Kata meloncat ke kiri 11 kali loncatan. Biar tanya ini. Nah, gitu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kata berhenti meloncat di negatif 1. Maka 10 ditambah negatif 11 adalah negatif 1. Bilangan bulat positif, kiri bilangan bulat negatif. Negatif 5 berarti posisi loncatan kata ke sebelah kiri 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 9. 9-nya positif berarti kata meloncat ke kanan 9 kali dari negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhenti di angka 4. Maka hasil dari negatif 5 ditambah 9 sama dengan 4. Anak-anak, dari penayangan barusan, apa yang dapat kalian pahami? Penjumlahan ya, penjumlahan bilangan bulat. Jadi konsep dasar dari penjumlahan bilangan bulat seperti yang kalian lihat barusan. Sekarang Pak Guru ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang konsep-konsep dasar biar kalian semua lebih paham ya. Terutama dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih pengertian atau pemahaman dari bilangan bulat itu sendiri, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Saya kasih contoh. Pemahaman sederhananya seperti ini. Jadi kalau bilangan positif itu menambah atau mendapatkan begitu ya. Tapi kalau bilangan bulat negatif itu berkurang. Contohnya misalkan begini, Fatah ya. Fatah setiap hari dikasih uang jajan sama bapaknya 5.000
rupiah. Sesampai itu menunjukkan apa? Kalau kita mendapatkan bilangan positif. Kemudian sampai di sekolah, Pak ini kemudian membeli kue ya atau makanan 2.000 rupiah. Membeli itu berarti kan kurang 2.000. Itu menunjukkan apa? Negatif. Nah, itu negatif. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu bahasa sederhananya kalau kita mendapatkan itu bisa dapat diartikan adalah bilangan Positif. Kemudian kalau kita mengeluarkan atau sesuatu yang kita punya itu berkurang, berarti itu negatif. Jadi seperti itu bahasa sederhananya ya. Kemudian melanjutkan kepada materi yang akan kita pelajari, konsepnya itu nanti kalian akan membuat kartu warna ya, dan menggunakan kartu itu untuk simulasi atau alat bantu dalam penjumlahan. Bagaimana aplikasinya dalam mengerjakan soal menggunakan kartu warna tersebut? Saya jelaskan dulu. Penjumlahan bilangan bulat negatif. Misalkan contoh empat ditambah negatif 2 sama dengan. Ini ada contoh soal seperti ini. Bagaimana kita nanti bisa menggunakan atau mengerjakan soal ini dengan menggunakan bantuan kartu warna tersebut. Kita buat kesepakatan dulu, karena nanti kita menggunakan kartu warna, ada warna merah ya. Warna merah ini nanti untuk kartu positif. Kemudian ada kartu merah ya. Kartu kuning. Nah, kartu merah ini menunjukkan satu kartu positif. Kalau yang kuning itu menunjukkan satu negatif. Nah, jika kartu ini berpasangan, merah dan kuning ini berpasangan, ada pasangannya, itu nilainya akan 0. Jadi seperti itu. Kemudian kalau penjumlahan itu berarti menambahkan. Jadi menambahkan kartu ya kalau penjumlahan. Kalau nanti pengurangan itu mengambil atau mengurangi kartu. Tapi yang kita bahas pada pagi ini adalah tentang penjumlahan. Jadi penjumlahan menunjukkan menambahkan kartu berarti. Menambahkan kartu. Nah, kita aplikasikan, kita praktekkan kepada soal. Bagaimana prakteknya dengan penggunaan kartu warna tersebut? 4 berarti kita menambahkan atau meletakkan kartu merah sebanyak berapa? 4 ya. Karena 4 positif. Jadi 4 kartu merah. Ditambahkan negatif 2, berarti kita menambahkan kartu kuning sebanyak berapa? 2. Nah, kita cari yang berpasangan terlebih dahulu. Yang berpasangan ini ada 2 pasang. Ini berarti nilainya berapa tadi kalau berpasangan?
sisanya ini adalah kartu apa? Kartu merah atau kartu positif sebanyak dua kartu positif. Kalau seperti itu 4 ditambah negatif 2 karena ada 2 kartu positif berarti hasilnya 2. Paham ya? Jadi kalau seperti ini nanti menyelesaikan permasalahan soal ya itu akan lebih mudah. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membagi beberapa kelompok ya seperti yang kemarin sudah ya kelompoknya. Jadi sebelah sini jadi kelompok berapa? 1 ya. Di yang ini tengah kelompok 2, yang sebelah kanan ini kelompok 3. Pak Guru akan memberikan lembar kerja buku teksnya itu biar tidak mengganggu nanti pekerjaannya bisa dimasukkan ke dalam bangkunya aja ya. Buku teks lah, buku matematikanya itu materi dimasukkan dulu. Dan lagi biar tidak mengganggu kegiatan prakteknya ya. Kita akan melakukan proyeknya, proyek pembuatan kartu warna yang seperti telah disampaikan di awal tadi. Jadi anak-anak bisa dilihat dari LKPD-nya itu dibuka, nanti di situ ada langkah dan cara kerjanya. Cuman sebelum kalian semua melakukan, Pak Guru akan menayangkan cara kerja pada kegiatan pagi ini. Dapat kalian lihat ya nanti ya di depan bagaimana cara kerjanya atau dalam melakukan proyek yang akan kita laksanakan pada pagi ini. Jadi petunjuk kerja membuat alat bantu hitung bilangan bulat. Yang pertama, menyediakan alat dan bahan. Jadi sudah disiapkan ya kemarin yang kita sepakati untuk menyediakan alat dan bahan sudah siap semua ya? Sudah ya. Jadi ini alat dan bahannya. Kemudian dilanjutkan petunjuk kerjanya. Nanti bisa dilihat juga di LKPD-nya, di situ ada. Langkah kerjanya juga ada, bisa dibaca di LKPD. Cuman secara teknis, jadi seperti ini. Jadi kertas itu nanti ya, kertas yang merah dan kuning itu diukur lebarnya 2,5 cm, panjangnya 4 cm. Kemudian yang kuning sama ya, jadi harus sama nanti lebar dan panjangnya itu harus sama, kuning dengan yang merah itu. Setelah itu nggak perlu ini, perlu. Nah setelah nanti kalian ini penerapannya nanti ya, kalau sudah berbentuk kartu nanti ditempelkan pada karton yang lebar itu ya. Nanti penerapannya seperti itu. Cuman pada intinya nanti kalian per kelompok ya menyusun dulu rancangan kerjanya. Apa rancangan kerja itu? Apa saja alat-alatnya, bahan-bahannya apa saja. Kemudian langkah kerjanya
kalian tulis di lembar yang sudah disediakan. Kalau sudah selesai nanti itu kemudian mengikuti petunjuk kerja yang ada di LKPD itu ya. Jadi seperti itu. Sekarang per kelompok, tiap-tiap kelompok membuat susunan rancangan ya, rancangan kerja dari proyek ini. Tinggal mengisi di situ pada lembar yang sudah disediakan. Jadi waktunya, pelaksanaan proyek ini kapan, terus nama kelompoknya juga, kelompok berapa, jamnya, pelaksanaannya ya, alat-alatnya, kemudian kerjanya seperti apa. Nanti bisa dilihat juga di mana? Di LKPD itu. Boleh silakan dikerjakan, didiskusikan dulu bersama kelompoknya. Alat-alatnya diambil dulu. Jadi apa saja nanti itu dicatat. Yang ada di titik-titiknya. Taruh dulu. Sini, ada sini loh. Nah ini dua, sini satu. Nah, ya. Nah, jadi dicatat ya. Ini ya tulis, dilengkapi dulu. Kemudian kalau sudah kelompoknya, kelasnya, waktunya, tempatnya itu dilanjutkan dengan alat dan bahannya apa saja. Sambil diperiksa ya. Ini loh diisi. Nah, ya? Iya sudah pakai ini dah apa? Pakai video ini dah apa? Pakai alatnya apa saja? Lihat alatnya bisa di situ. Langsung tempat kegiatan. Kertas warna di sini ya. Ini kan ada tambahan itu. Sini ya. Mbak. Dicocokkan dengan yang ada, lengkap Anda. Instalasi kan? Kalau tidak ada, sudah saya ditulis di situ ya. Kalau tidak ada, sudah saya ditulis. Yang ada di sini. Ini yang di sini. Ya. Pelaksanaan itu yang ini yang lama ini 30. Waktunya hari Rabu. Jadi langkah kerja itu urutannya ya. Apa yang dikerjakan itu ya langkah kerjanya itu. Seperti yang di mana tadi ditayangkan di depan itu, jadi langkah kerjanya seperti itu. Bisa dilihat juga di LKPD itu kan ada. Teman yang paling penting itu adalah memeriksa kelengkapan. Jadi mencatat alat dan bahannya itu dan diperiksa kembali apakah lengkap atau enggak.
kalian kuning. Ukur memakai. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sudah dicek ya perlengkapan semua sudah lengkap ya. Nah, sekarang kita berkesepakatan kerja ya. Pembuatan proyeknya kita sepakati berapa lama nanti pengerjaannya dari awal pembuatan sampai akhir. Kira-kira berapa lama? Nomor 1 berapa? 10 menit. Nomor 2 30. Kelompok 3 40. Jadi kita sepakati tengah-tengah ya. Umpamanya kalau 10 menit itu terlalu cepat ya. Kalau 40 juga nanti mungkin terlalu lama. Jadi kita tengah-tengahnya yaitu kita sepakat mengerjakan proyek itu 30 menit. Nah, setelah ini ada tambahan ya. Nanti di karton yang warna putih itu nanti kalian setiap kelompok membuat soal ya, 2 soal ya, yang nanti diselesaikan menggunakan cara penggunaan kartu warna yang telah kalian buat. Jadi setiap kelompok menuliskan 2 soal pada lembar karton yang warna putih ya. Nanti diaplikasikan penyelesaiannya menggunakan kartu warna. Sudah siap ya? Tunjuknya sudah jelas ya? Bisa dimulai? Ya, baik. Bisa dimulai pengerjaannya. Jadi diukur dulu. Ini ada seperti namanya mana? Pensilnya. Coba 2,5 cm. Tanda dulu 2,5 cm. Mana 2,5 cm? Sini. 2,5 cm ya. Terus ini. Jadi garis ya. Garis gini. Harus sama ya nanti. Kalau sudah selesai satu bisa kan? Jadi lupa dia. Tarik garis ini. Jadi bikin seperti ini. Nah, ini yang ini yang dipotong kan ini. Buat lagi pas lagi ini ya. Paham? Ya, paham. Yang kuning juga gitu. Ini ada yang kerjakan ini lagi, ada yang kerjakan itu. Kamu garisnya 1 atau 2? Cuma 1. Nanti buat itunya apa kan? Yang tahu apa?
Bang. Bagi tugas. Kamu sudah main. Cuci bersih. Oh iya.
Satu, sudah sampai mana? Menyelesaikan kartunya? Sudah dipotong belum? Belum masih. Lebih cepat ya. Kelompok 2 sudah bikin potong kartu belum? Belum masih. Menulis karton sudah sampai selesai? Penulisannya garis tepi sudah. Kelompok 3 sudah sampai mana? Sudah menempel ya. Ya, hati-hati ya penggunaan gunting itu. Nanti kan barat tajam soalnya. Takut kena tangan nanti. Jadi kerjasama ya, biar lebih cepat kerjanya itu harus kerja sama dengan baik. Kamu yang motong, sama Ferdi, tidak bisa. Oh bisa, oh belok-belok. Nulis bisa, nulis. Kalau nempel aja ntar lagi ya, kalau sudah nempel. Kalau sudah 30 waktu nggak apa-apa, sudah cukup. Kalau sudah 30 dihitung. Sudah dipotong-potong nanti dikasih tanda yang merah apa? Positif. Yang kartu kuning negatif. Itu tandanya ya. Nomor berapa ya nanti? Masih dapat 2 kartunya nih. Garisnya. Garisnya yang gini, kalau gini ini lambat langsung. Begini. Jadi waktunya diperhatikan ya, sesuai dengan kesepakatan di awal tadi. Waktunya pengerjaannya berapa? 30 menit. Nanti kalau selesai, tiga kelompok menampilkan karyanya ke depan, diwakili oleh 1 orang. Betul. Pinjam ini dulu. Gimana anak-anak? Apa ada yang sudah selesai? Sudah ya? Kelompok berapa? Ini kelompok 3 sudah selesai. Karena sudah selesai, melanjutkan melengkapi itu ya, LKPD, laporan hasil kerjanya itu diisi. Yang lain juga kalau ada yang sudah selesai menempelnya itu dilanjutkan mengerjakan. Nanti kalau sudah nempelnya ini, ada yang mengerjakan ini lagi, KBD-nya ini, laporannya diisi ya.
setelah menyampaikan hasil kerjanya itu ya, karyanya ke depan satu-satu, sambil lalu setelah itu membaca laporan kerjanya ya, dibaca sekalian nanti. Kelompok 2 sudah belum? Jawab iya. Kesimpulan yang bisa dibaca namanya, yang bisa baca namanya. Ini sudah ya. Terus lanjutkan ini. Baiklah. Apa pekerjaan kalian sudah selesai semua? Nomor 1 sudah? Nomor 2? Nomor 3? Ya. Nah, sekarang kita melanjutkan, yaitu untuk menyampaikan atau mempresentasikan ya dari kerja kalian. Setiap kelompok diwakili 1 orang ke depan. Jadi dimulai nanti dari kelompok 1 ya yang ke depan. Yang lain nanti kelompok yang lain ini menanggapi ya seperti apa kerja atau hasil karyanya dari kelompok 1. Bagus, betul pekerjaannya, seperti itu ya. Nanti ya bisa dimulai ya. Siapa yang mewakili kelompok 1? Fatah. Yang kelompok 2 siapa nanti? Firda. Kelompok 3? Mulia. Baik, bisa dimulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan wakilnya. Langsung. Kami kelompok 1 menampilkan hasil kerja kelompok hasil kartu warna sebagai alat bantu pada operasi hitung bilangan bulat negatif. Soalnya disebutkan juga apa yang di soal yang diselesaikan itu soalnya bilangannya berapa itu angkanya? 6 ditambah negatif 7 sama dengan hasilnya berapa? 1. Terus satunya lagi 4 ditambah negatif 2 hasilnya 2. ya. Anak-anak bagaimana hasil dari kelompok 1 yang kalian lihat? Sudah betul baca itu? Betul. Itu menunjukkan penjumlahan bilangan bulat negatif ya. Cuman itu kurang lengkap ya namanya. Mestinya sama dengan itu nanti dilengkapi ya. Jadi sama dengan berapa itu dilengkapi ya. Baik, bisa dilanjutkan. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa duduk. Baik. Kami kelompok 2 menampilkan hasil kerja kelompok membuat kartu warna sebagai alat bantu pada operasi hitung bilangan Bulat negatif. bulat negatif. Itu soalnya yang disajikan soal berapa itu bilangannya? Disebutkan ya. Negatif 5 Negatif 5 ditambah 7 hasilnya berapa? 5
2. Yang satunya negatif Negatif 4 dikurangi ditambah negatif 3 sama dengan 7. negatif. Tuh. Gimana tuh? Coba dikoreksi. Betul apa enggak? Yang lain. Dan kerja dari hasil karya dari kelompok 2. Betul. Itu bukan dikurangi ya, ditambah. Jadi negatif 4 ditambah ya, yang betul ya. Nanti diperbaiki ya. Karena itu nanti dinempel di dinding ya, sebagai hasil karya ya. Jadi seperti itu. Nanti dibetulkan ya. Baik, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bisa duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3. Kami kelompok 3 menampilkan pembuatan kartu warna sebagai alat bantu pada operasi hitung bilangan bulat negatif. 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. 6 ditambah 3 negatif 6 ditambah 6 3 sama dengan negatif 3. Ya, betul. Bagaimana yang lain? Bisa menanggapi betul apa enggak hasil kerjanya? Jadi hasil kerjanya betul, penerapan soalnya, penempelannya juga rapi sudah ya. Jadi sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Untuk selanjutnya langsung mempresentasikan laporannya ya, laporan kerjanya. Dimulai dari kelompok 3 dulu. Bisa maju ke depan. Laporan kerjanya. Pembuatan alat bantu hitung penjumlahan bilangan bulat negatif berupa kartu warna dimulai dengan menyiapkan alat-alat dan bahan seperti kertas warna merah untuk kartu bilangan positif dan warna kuning untuk kartu bilangan negatif. Perhatikan Vicky. Kertas ini diukur sama dengan lebar 2,5 cm dan panjang 4 cm. Menggunakan penggaris dan dibuat pola menggunakan pensil. Setelah pola terbentuk, maka dipotong menggunakan gunting sehingga menghasilkan potongan berbentuk kartu. Selanjutnya menyiapkan karton warna putih, buat garis tapi menggunakan spidol warna hitam. Setelah selesai, tulis judul proyek serta nama kelompok. Karton ini nanti sebagai tempat untuk menempel kartu warna. Dalam menyelesaikan soal penjumlahan bilangan bulat negatif. Kesimpulannya, Kesimpulan, penggunaan kartu warna bilangan bulat memudahkan dalam mengerjakan soal-soal penjumlahan bilangan bulat negatif. ya terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oleh kelompok 3. Nah, kelompok 1 maju ke depan. Melaporkan hasil kerjanya. Yang lain mendengarkan. Buatkan kartu warna untuk simulasi penggunaan bilangan bulat negatif. Diawali dengan menyiapkan alat dan bahan yaitu kertas warna, kertas karton, gunting, lem kertas,
garis pensil. Adalah semuanya alat dan bahan lengkap ditemukan dengan mengadakan proyek kedua dengan operasi hitung jumlah penggunaan bilangan sembilan negatif menggunakan kartu warna dengan cara menempelkannya pada kertas karton. 2. Persemiran dengan menggunakan alat kartu warna dan dalam operasi itu memindahkan bilangan bulat negatif menjadi lebih mudah dalam mengerjakan soal. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Buatlah laporan hasil karya yang dalam kalian lakukan. Laporan hasil kerja. Kegiatan proyek pembuatan kartu warna untuk simulasi penjumlahan bilangan bulat negatif. Langkah pertama, menyiapkan alat-alat dan bahan, di antaranya kertas buffalo yang merah dan kuning, kertas karton warna putih, gunting, lem kertas, penggaris, spidol warna hitam dan pensil. Langkah kedua, mengerjakan proyek berdasarkan pertunjukan pada lembar kerja peserta didik, yaitu mengukur kertas warna untuk dibuat kartu dengan ukuran 25 cm lebih dan panjang 4 cm. Itu memberi tanda positif untuk kertas warna merah dan tanda negatif pada kertas warna kuning. Langkah selanjutnya adalah tahap memperhatikan operasi hitung penjumlahan bulat negatif menggunakan kartu warna dengan cara menempelkannya pada kertas karton. Kesimpulan, dengan kartu warna dalam operasi hitung penjumlahan bilangan bulat negatif lebih memahami dan mengerjakan soal. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk teman kita dari kelompok 2. Demikian ya anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran proyek, kita sudah melakukan juga. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran kali ini? Menyenangkan? Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran pada pagi ini? Lebih mudah? Lebih mudah menggunakan kertas. Ya, bantuan kertas lebih mudah ya dalam menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat negatif. Jadi kesimpulannya, dengan proyek ini yang kita lakukan pada pagi ini, pada kesempatan hari ini ya, kita lebih mudah memahami konsep penjumlahan bilangan bulat negatif. Jadi seperti itu. Jadi demikian pembelajaran pada hari ini.
Namun sebelum kita akhiri pembelajaran, kita akan melakukan atau mengerjakan soal terlebih dahulu ya, soal satu-satu ya. Jadi dikerjakan individu, nanti setelah itu dikumpulkan ya. Dibaca dulu soalnya itu, kemudian dicermati, dibaca. Ya sudah, ya. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan. Mulai dari kelompok sini, 3. Mana? Kumpulkan. Demikian ya, pembelajaran pada hari ini kita sudah lakukan dari awal sampai akhir dengan lancar dan baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah ilmu bagi kita semua. Dan untuk pembelajaran yang akan datang itu kita akan mempelajari tentang pengurangan ya. Sekarang materinya adalah materi penjumlahan bilangan bulat negatif. Untuk yang minggu depan pembelajarannya adalah pengurangan ya, pengurangan bilangan bulat negatif. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti di rumah bisa sebelum itu dipelajari bisa baca-baca dulu ya di rumah untuk persiapan ya minggu depan. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.